Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man atharahu iqtafa. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, setelah seharian kita beraktivitas atau setelah seharian kita bekerja, sekarang kita duduk bersama dengan keluarga. Saatnya kita melepas lelah, saatnya kita melakukan penyegaran, saatnya kita refreshing. Maka dari itu pesan Rasulullah cukup tepat untuk kita indahkan bersama. Kata beliau, rawihu an anfusikum sa'atan fa innan nafsa idza kallat mallat. Yang artinya, buatlah refreshing barang sejenak, karena sesungguhnya jiwa itu kalau letih maka ia akan bosan. Jangan biarkan kebosanan melanda jiwa kita. Maka sebelum datang kebosanan, segera kita lakukan refreshing. Refreshing kita sore ini adalah kita akan bersama-sama mengunjungi taman-taman surga. Allahu Akbar. Saya tidak mengatakan yang di belakang saya ini taman surga, bukan. Itu adalah keindahan yang juga kita perlu nikmati untuk refreshing kita. Ada 4 taman surga yang akan kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Setidaknya kita hadirkan di dalam pemahaman kita. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau menegaskan kepada umatnya, kepada kita sekalian. Kata beliau, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka rekreasilah. Kalau kalian melintasi atau melewati taman-taman surga, maka rekreasilah. Para sahabat kemudian bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Hilaqud dzikr." Lingkaran-lingkaran zikir, yakni majelis-majelis zikir. Jadi, para pemirsa yang budiman, majelis-majelis zikir yang dari waktu ke waktu kita ikut berada di dalamnya, dalam bahasa Rasul, itu adalah taman surga. Kalau kita menjumpai majelis-majelis macam itu, kata Rasulullah, silahkan rekreasi. Farta'u, rekreasilah. Apa arti majelis zikir? Ketahuilah para pemirsa yang mulia, salah satu di antara nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya akulah Allah yang menurunkan Az-Zikr, yakni Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya akulah Allah yang senantiasa memelihara kesucian dan keaslian Al-Quran. Jadi kalau ada satu majelis, di majelis itu dibacakan Al-Quranul Karim, maka itu adalah majelis zikir. Kalau ada satu majelis, di majelis itu dibahas tentang arti Al-Quranul Karim, maka majelis itu juga majelis zikir. Kalau ada satu majelis, di majelis itu mengajak kita supaya mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim, wahyu dari Sang Maha Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah majelis zikir. Dan majelis zikir adalah taman surga. Pesan Nabi, kalau kalian
menjumpai taman-taman surga, maka rekreasilah. Jangan lupa luangkan waktu untuk rekreasi di taman surga, yakni majelis zikir. Para pemirsa yang budiman, kalau kita menjumpai majelis zikir, yakni taman surga, kita rekreasi di sana. Oleh sebab itu, setidaknya marilah kita siapkan 2 taman surga. Taman surga yang kita datangi, yang sudah disiapkan oleh orang lain. Dan kita sulap rumah kita juga menjadi taman surga. Terlebih, kalau sekiranya Allah memberikan kelonggaran kepada kita, kelonggaran rezeki, rumah kita agak luas, punya halaman yang cukup, bisa kanan kiri kita, tetangga kita undang untuk bersama-sama membentuk majelis zikir untuk mengkaji ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan itulah taman surga. Bentuklah taman surga di lingkungan-lingkungan kita, sebagaimana kita mendatangi taman-taman surga yang sudah disiapkan oleh orang lain. Ini taman surga yang pertama. Taman surga yang kedua, barangkali kalau dari Indonesia agak sedikit jauh, walaupun tidak jauh-jauh amat, insya Allah ditempuh dalam perjalanan 1 hari nyampe, yaitu taman surga yang ada di Masjid Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah, di Madinah. Di bagian mana dari Masjid Nabawi itu yang disebut taman surga? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah. Raudhah artinya taman. Min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Riyad bentuk jamak dari raudhah. Antara rumahku dan mimbarku, kata Rasul, adalah taman di antara taman-taman surga. Olehnya, para hujjaj, para jamaah haji, dari manapun mereka datang, dari Indonesia, dari Malaysia, dari yang jauh maupun yang dekat, ketika mereka berada di Masjid Nabawi, yang mereka cari pertama, kalau bisa adalah bagaimana bisa duduk, bisa melaksanakan sholat, bisa berzikir kepada Allah, bisa membaca Al-Quran, bisa beribadah di mana? Di raudhah yang disebut oleh Nabi taman surga. Namun belum semua orang tentunya punya kesempatan ke sana. Bagi yang belum punya kesempatan ke sana, taman surga yang pertama jangan sia-siakan. Semoga dengan memanfaatkan dengan baik taman surga yang pertama, yaitu majelis-majelis zikir di lingkungan kita, dengan kita memohon kepada Allah dan berusaha dengan penuh kesungguhan, semoga Allah memberikan kelamakan rezeki kepada kita, yang dengan kelapangan itu kita bisa mendatangi taman surga yang ada di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Alangkah nikmatnya kalau kita membayangkan dulu di tempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rendahkan keningnya, dahinya menempel ke tanah. Di tanah itu pula lah kemudian kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita menempel di tempat yang pernah ditempel oleh dahinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taman surga. Rumah Rasulullah memang rapat dengan masjid. Begitu keluar dari masjid, itulah kamar Rasul, itulah rumah Rasul, dan mimbar Rasulullah taman di antara taman surga. Selanjutnya adalah taman yang ketiga. Insya Allah segera kita sampaikan. Para pemirsa yang saya cintai, ada taman surga yang ketiga, yaitu taman surga setelah kita berpisah dengan dunia ini. Namun kita masih berada di alam kubur. Berbicara tentang alam kubur, kita tidak boleh berbicara menurut cara berpikir kita sendiri. Tidak boleh mengambil dari kantong kita, alam kubur ini begini dan begitu. Tidak. Harus didasarkan pada wahyu. Apa yang dikatakan Allah, itulah informasi yang valid, informasi yang benar tentang alam akhirat.
informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, itulah informasi yang benar dan valid tentang alam gaib, tentang alam kubur, tentang alam akhirat. Kita dengar informasi dari Rasulullah tentang alam kubur. Apa kata beliau? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Innamal qabru rawdah min riyadil jannah, au hufratun min hufarin nar." Yang artinya, sesungguhnya alam kubur itu tidak lain adalah satu taman di antara taman-taman surga, atau satu jurang di antara jurang-jurang api neraka. Taman surga atau jurang api neraka, itulah alam kubur. Bagi orang yang baik amal, bagi orang yang amalnya baik, maksud saya akhlaknya baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika di alam kubur sudah mendapatkan bagian dari kenikmatan taman ini, dihamparkan baginya kenikmatan, diperlihatkan kepadanya surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditemani oleh amal salehnya dalam rupa seseorang yang bagus rupanya, yang menjadi pendamping yang setia. Dan kemudian tidurnya di alam kubur tidak lama dia rasakan, seakan dikatakan padanya, "Nam naumal aris," tidurlah laksana tidurnya pengantin baru. Tahu-tahu subuh, tahu-tahu kiamat. Itulah taman surga di alam kubur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga alam kubur kita bukan alam kubur yang termasuk jurang di antara jurang api neraka, melainkan taman di antara taman-taman surga. Demikian pula untuk para orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai. Kita doakan, duhai Allah, jadikan alam kubur mereka sebagai taman di antara taman-taman surga, dan jangan jadikan alam kubur mereka sebagai jurang di antara jurang-jurang api neraka. Para pemirsa yang budiman, yang terakhir, yang keempat adalah taman surga setelah berbangkit. Taman surga setelah kebangkitan, setelah setiap orang dibangkitkan dari alam kuburnya, setelah setiap orang masuk ke tempatnya yang telah dijanjikan, Darussalam atau Darul Bawar, negeri kedamaian yakni surga, atau negeri kehancuran yakni neraka. Bagi ahli surga ada taman surga untuk mereka yang begitu indah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Inna ahlal jannah idza dakhalu fiha nazalu fiha." Sesungguhnya ahli surga, para penghuni surga, kalau mereka sudah masuk ke dalamnya, maka mereka tinggal di dalamnya pula. Sudah masuk ke dalam surga, maka surga itu menjadi tempat tinggal. Di antara kenikmatan surga, yang mana surga itu mereka peroleh setelah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bi fadli a'malihim, karena keutamaan amal mereka. Thumma yu'dhanu lahum fi miqdari yaumin min yaumil jum'ah min ayyamid dunya. Kemudian diizinkan bagi mereka dalam satu hari semisal atau seperti hari Jumat di dunia. Fayazuruna rabbahum, lalu mereka mengunjungi Tuhannya. Allahu Akbar. Lalu mereka mengunjungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yubrizu lahum arsyahu, dan Allah menampakkan kepada mereka arasnya. Wa yatabadda lahum, dan Allah menampakkan diri kepada mereka, yang mereka pada waktu itu fi rawdatin min riyadil jannah, mereka pada waktu itu berada di satu taman di antara taman-taman surga. Duhai Allah, sebagaimana wajah kita bersujud kepadamu siang dan malam, kiranya Engkau berikan kenikmatan kepada kita semuanya. Para pemirsa yang mulia, mata kita sebagaimana telah banyak membaca ayat-ayat-Mu, kiranya Engkau berikan kelezatan memandang wajah-Mu yang mulia, ya Allah, di taman surga yang Kau janjikan, seperti yang disampaikan oleh Rasul-Mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, mari jaga iman kita sampai kita berjumpa Allah dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita mendapatkan taman surga yang sesungguhnya di akhirat. Terima kasih dan selamat berbuka puasa. Sampai jumpa esok hari dalam acara Manajemen Akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.